Oke, nama saya Leli. Sekarang saya bekerja sebagai translator di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta Selatan dan juga sebagai translator di GBI dan juga untuk requirement ministry for right now. So I'm still in video. So I want to ask to Ustadz K, Shuri. Wow, yeah, I really want to ask to you. Boleh milih loh Ustadz. Yeah, it's okay ya. Okay, so yeah, I really want to know why you are state and choosing Islam as the right path. Meanwhile, Jesus said briefly, I am the way and the truth of life. Nobody comes to the Father except through me. Yeah, I really want to know why you are finally choosing Islam as the right path and living Jesus and Christianity as the right way. Thank you. Masya Allah. Mbak Leli. Iya, Mbak Leli Muslim? Belum. Not yet. Baik. Syukran. Thank you very much indeed for your kindness, sister. That you ask me in English. So our brother, because we have also from abroad, not only from Indonesian, who not fluently speaking bahasa. Ya, tapi kalau Filipina itu jangan dipercaya, dia bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa dia udah bisa. Jadi hati-hati itu kalau ngomong sama dia. Iya, Mbak Leli Kristen, Catholic, karismatik. Oh, karismatik. Denominasi karismatik. Oh iya. Boleh tahu nggak dari gereja mana? GBI. Welcome. Oke, ya baik. Begini, kenapa Kainama memilih Islam as the right path? Never. I'm sorry to say that because I already repeated several times before. Jadi sudah beberapa kali saya ulang sebelumnya. Bahwa saya tidak pernah memilih Islam. Asli. Ketika saya jadi Kristen, ngelihat Islam tuh rugi. Nggak bisa makan babi kecap, nggak bisa toki-toki dogi. Maaf ya, saya main piano. Pada suatu kali Ustadz Anwar rekam waktu kita di kedutaan besar India tuh di seberang tuh. Jadi ada piano kita saya main udah nggak tahan, terus kata Ustadz Anwar nggak tahan nih ya, main aja mumpung belum ada orang. Ternyata udah rame. Terus saya buka piano, saya main, di videoin sama Ustadz Anwar. Saya main piano. Terus tersebarlah itu. Waktu itu belum ada YouTube, masih di antara komunitas. Saya dibilang apa? Ustadz Bid'ah. Ustadz Anwar. Padahal Ustadz Anwar tuh yang tanggung jawab mestinya. Dia yang rekam saya lagi main piano. Begini Leli, saya tidak pernah pilih Islam. Beneran. Wallahi. Islam yang pilih Kainama. Setiap manusia di seluruh muka bumi ini tidak ada yang punya kekuatan atau power untuk mengucapkan, aku menentukan, aku yang memilih, aku mengalah. Biasanya ada calon pengantin suka ngomong gitu, udah biar kita yang ngalah, kita jadi Islam. Siapa lu? Kau merendahkan Allahku. Enggak, saya ngalah aja supaya satu rumah jangan ada dua nakoda. Ini bukan masalah Tanjung Priok. Satu rumah ada dua nakoda. Kenapa nakoda dibawa-bawa? Enggak ada urusannya. This is your nature. Somehow or anytime. Somehow or anyhow. Sometime or anytime. You will come back to your nest. Udah bukan home lagi. Nest. Kau akan pulang ke sarangmu. Sekuat apapun kau bilang Islam itu poligami, tidak bagus agamanya, nabinya. Apa ya Ustaz? Itu muter aja Ustaz. Di dunia YouTube. Itu muter aja. Dari itu ke itu aja. Nabinya orang Islam tuh menikahi anak kecil. Padahal dia kalau buka Sefaria, kitabnya Sefaria, Talmud, Targum, Midrash, dia baca Ribka, istri dari Bapak Ishak itu. Ishak artinya tertawa, putra dari Abraham, Baraha, berkat, manusia, bapa dari semua bangsa itu. Anaknya namanya Ishak, artinya tertawa. Menikahi Rebeka ketika beliau itu berusia 3 tahun lebih 10 hari. Islam aja diginiin.
menikahi perempuan di usia 6 tahun, 9 tahun. Come on. Ibunda Maria, Virgin Mary yang kami umat Islam muliakan dengan sangat luar biasa. Dikasih satu surat. Itu menikahi Bapak tua Joseph. Usia 90 tahun itu Bapak tua Joseph. Lalu Mary usia 11 tahun 2 bulan. Dan beliau yang kami muliakan dengan surat itu, ya, kami tidak pernah usik-usik umurnya. Wallahi. Beliau melahirkan Jesus, Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih, pada saat usia 12 tahun, 1 bulan. Dan semuanya tercatat jelas. Islam. Bagaimana saya milih Islam, Lel? Bagaimana gue milih Islam? Nggak mungkin udah tahu begitu. Iya kan? Nabinya perang di mana-mana berdarah-darah tangannya. Begitu saya bertemu dengan salah seorang rabbi. Terus saya tanya, Rabuni, can I ask you one question please? Yeah, what do you think about Muslim Prophet Muhammad? Dia langsung tutup. Huwa ani benedote. Huwa ani benedote. Jangan ngomong sembarangan. Itu sepupu kami. Maka itu ada keluar yang kita baca yang ngetop sekarang nih. Itu apa? Bukan yang ada kaosnya itu, tapi saya nggak berani ngomong takutnya ntar promosi lagi. Hikom matakim, pernah dengar kan? Hikom matakim, hekul Muhammadin, seduadi vezerei benot Yerusalem, seduadi, sepupu kesan. Sampai detik ini para rabai dan orang Yahudi manggil dia Kasan. Sepupu. Di sini yang rame. Kenapa memilih Islam? Padahal ada kata-kata tadi yang Leli bilang. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Kalau tidak, Lelel perhatikan Lel. Melalui, Lelel perhatikan. Ya Mbak ya. Dengan segala rasa hormat. Ana torik. Ana hakka wa ada hayyah. Itu dalam bahasa Arabnya. Ada Bible bahasa Arab namanya Kitabul Muqaddas. Yesus bilang begini. Isa. Fa'ajaba Isa katanya. Ana tarik wa hakka wa hayyah katanya. Ya. Akulah jalan. Sekali lagi. Saya tekan di situ. Akulah jalan. Saya nggak pernah hubungkan saya jadi Islam sama anak Torek. Enggak. Karena sampai sekarang pun kami ini. Dan semua mu'alaf cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta. Siapkan uang persembahan siapkan. Uang persembahan sebentar lewat itu tanggok. Kami orang Islam. Yang membuktikan bahwa kami yang sungguh-sungguh cinta Yesus. Dan menempatkan dia sebagai akulah jalan. Kami tidak bikin dia lebih daripada apa yang dia bilang. Ketika dia bilang, ana torik, akulah jalan. Ya udah, kami muliakan atas kata-katamu. Jalan, bukan tujuan. Yesus tidak pernah bilang, akulah tujuannya, tidak. Tapi bilang, Bapa, inilah hidup yang kekal itu. Apabila mereka mengakui dengan hati dan lidahnya bahwa Engkau ya Allah adalah satu-satunya Tuhan dan benar, dan aku Yesus Kristus adalah yang Engkau utus. Ada yang nyaut tuh Yohanes 17 ayat 3. Berarti ada pendeta di sini. Atau minimal guru sekolah minggu. Jadi begini ya Ustadz, ada yang pesan saya, jangan bawa-bawa Kristen. Bagaimana mungkin saya nggak bawa-bawa agama dulu? Pasti ada yang nanya. Pasti keluar itu. Kenapa saya memilih Islam? Mbak Leli, Kainama tidak pernah pilih Islam. Islam yang memilih Kainama. Untuk melemparkan Kainama, minazulumati ilan nur. Supaya kita menempatkan hormat, memuliakan, cinta sayang. Oh, I love you Lord. And I raise my heart. Itu pada tempat yang proporsional. Tidak lebay.
Jesus is the messenger of God. Seperti yang dia bilang sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Dan Bapa yang mengutus aku. Lel, insya Allah engkau juga merasakan dipilih Islam. Agar kita sama-sama tidak lagi berada di tempat yang zulumat atau gelap. Kita sama-sama sholat supaya terang. Syukran. Mbak Leli. Bismillah buat Mbak Reni, insya Allah dapat hadiah buku saya ya. Di situ insya Allah dapat banyak kisi-kisi. Terutama Markus 12 ayat 29 yang membuka pintu pemahaman saya. Siapa sebenarnya Nabi Isa, aka Jesus yang dahulu saya kenal. Alhamdulillah. Ya jadi baik, berikutnya ada kesempatan juga untuk teman-teman yang ikhwan, boleh yang bertanya silakan. Bisa dibantu mic-nya Pak Jum. Iya, tafadhol. Sebutkan nama dan profesi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ekotan, saya dari Masjid Lause. Ada tanda-tanda setan yang berkeliaran di sekitar kita, tapi kita tidak tahu. Pertama itu ada tas atau sepatu, mereknya Converse. Nah, Converse itu kan artinya dibalik. Jadi bintang yang satu di atas dengan dua di bawah. Itu kalau dibalikan jadi dua di atas, itu kode dari Baphomet. Yang kedua adalah monster energi. Orang akan melihat itu huruf M. Padahal itu angka 666. Banyak orang yang tidak percaya itu karena dia belum pernah Kristen. Nah sekarang kalau saya beri saran kepada mereka, apa yang harus saya sarankan? Itu dipakai terus, atau itu dihapus, atau itu ditolak. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Mbak Tere mungkin bisa membantu menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini saya tiba-tiba teringat surat Al-Hasyr ya, ayat 18 ya. Yang percaya sama hari akhir harusnya dia sadar kan, menyadari apa yang akan dia lakukan ini harus dia pertanggungjawabkan. Jadi kalau kita bangun, kita milih mau makan produk-produk Zionis, apa mau makan produk-produk saudara-saudara kita seakidah, ya kan? Kalau buat sarapan, terus pakai sabunnya mau sabun apa? Terus ini ibu-ibu nih terutama ya, karena seringkali menjadi manajer keluarga. Kita harus paham bahwa di balik semua kegiatan muamalah kita sesungguhnya sedang beribadah. Dan setiap hal itu kita harus paham. Dan Masya Allah tadi luar biasa reminder dari saudara kita bahwa banyak dari antara kita nggak sadar ada sistem dajjal yang sedang dan sudah sejak lama ya dipersiapkan begitu rupa oleh kaum kufar yang bisa dibilang mandor utamanya adalah para Zionis yang memang mereka menunggukan Mesias mereka ya. Kalau kita nungguin Al-Masih yang benar ya, Nabi Isa alaihissalam, mereka menunggu Al-Masih Ad-Dajjal. Dan kebanyakan dari umat muslim nggak sadar kalau ikut-ikutan ya. Kayak gini-gini teman-teman, hati-hati ya. Kalau pada paham, ini bukan love ya. Kayak gini, ini bukan gaya keren, bukan. Itu panggilan-panggilan untuk membangun bawah sadar kita untuk terkait dengan simbol-simbol mereka. Nanti kalau ada waktu baca sistem dajjalnya Ahmad Thompson, buku seorang mualaf yang luar biasa menelaah begitu banyak tanda-tanda yang nyata yang dilakukan oleh mereka. Karena protokol Zion itu beneran ya teman-teman ya, termasuk yang dilakukan sama umat muslim saat ini. Maka jangan heran banyak normalisasi negara Arab, tapi kok begitu sih negara Arab sekarang di Riyadh boleh lo lepas hijab. Iya, makanya jangan ngikut Islam karena ngikut Arab.
ikut Islam karena ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang saya bisa share. Silakan Ustaz. Iya, Akhi, saya bertemu beliau di kota wisata di Darussalam. Dan pertanyaan-pertanyaan beliau ini luar biasa dahsyat. Karena beliau juga, wah luar biasa Allah sayang Allah berkahi bersama keluarga. Salam untuk Om Tan mungkin dan semua kakandaku di Laut Se, para tuan guruku. Sampaikan, kita nggak bisa larang, Akhi. Fazakir innama anta, udah. Kita tahu, ada kewajiban berarti Akhi, brother, engkau diberikan Allah untuk mendapat informasi hal tersebut tentang Vaf itu contoh, monster itu dari saya udah ngomong sama Ustadz Anwar itu dari tahun 2012 Ustadz. 2012 kita udah ngebahas Vaf itu huruf ke-6 dalam huruf Ibrani. Kita dari 2012 udah ngomong itu. Dan orang gak percaya. Beneran. Kita malah dimaki-maki. Serius. Waktu kita bilang, Wahyu 13 ayat 18. Semua orang tidak bisa membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai atau menggunakan tanda itu. Orang semua malah marah sama Ustadz Anwar. Berarti kita hanya bisa menyampaikan, Akhi. Sampaikan saja. Akhi punya kewajiban diberikan Allah untuk tahu informasi tersebut, sampaikan ke orang. Masalah orang itu melakukan atau tidak, fazakir inama anta muzakir. Syukran.